saya lepas jilbab karena setelah jadi hamba Tuhan makanya rambutnya tipis dulu saya. Kalau keluar mesti pakai baju syar'i. Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemaya Niastin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga persahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua ada satu kesaksian yang cukup luar biasa dari seorang wanita yang muslim. Dulunya itu cukup luar biasa, dia membenci kekristenan, bahkan Tuhan Yesus. Begitu dia benci Tuhan Yesus. Tetapi ketika Tuhan Yesus sudah memilih dia, maka dia tidak bisa melawan lagi. Dan dia menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan Yesus untuk menjadi hambanya Tuhan Yesus dan terus melayani untuk memberitakan Injil. Mari kita saksikan videonya yang berikut ini. Kali ini saya ada di Boyolali, tepatnya ada di perayaan Natal hamba-hamba Tuhan, dan di sebelah saya ada seorang hamba Tuhan. Kok ini begini? Oh enggak, seorang hamba Tuhan yang dulunya sama seperti saya dari Kedar ya, Ibu Prasetya Suparmi. Saya mau dengar tadi ya, katanya dulu itu dia kesal banget dan jijik sama orang Kristen ya, sama seperti saya. Tapi dia lebih ekstrim. Bagaimana dulu ceritanya Bu Pendeta? Sekarang sudah jadi pendeta, tapi saya mau tanya bagaimana Tuhan bisa menjamah seorang yang dulu membenci, bahkan Jinggembel dibilang orang gila kita ya. Lanjut Bu. Awalnya saya memang sejak kecil, tempat saya tinggal itu komplek pecinan, jadi Kelengan kecil itu kompleknya kebanyakan Chinese dan kebanyakan orang Kristen, kebanyakan orang Kristen, dan yang Islam itu hanya keluarga saya. Saya sebetulnya asli dari Klaten, nenek moyang saya pengikut Kedar semua, dan pada kelihatan mata-matanya tok gitu ya, seperti itu. Cuma saya karena kerja di Semarang, saya akhirnya di Semarang dan tinggal di komplek pecinan di Kelengan kecil. Saya tidak tahu apa Tuhan atur, saya tidak tahu. Kalau sekarang saya tahu kalau itu Tuhan yang atur, tapi kalau dulu saya belum tahu. Ternyata saya bertetangga dengan orang tua pendeta almarhum Petrus Agung Purnomo. Jadi saya dekat dengan beliau, rumah dekat, dan beliau banyak memberkati saya secara jasmani. Tapi saya saat itu jengkel, apalagi kalau Natal tiba di TV di mana-mana adanya jenggembel, jenggote gembel. Saya bilang gitu, seperti itu. Tuhan, orang Tuhan dipenteng pakai cawet gitu kok ya, disembah-sembah. Saya seperti itu dulu saudara. Dan juga waktu itu saya juga berpikiran, orang ini agama apa, susah nyanyi, seneng nyanyi, terus ya pokoknya saya paling anti dengan orang Chinese dan juga orang Kristen saat itu. Tetapi pada saatnya saya diizinkan Tuhan sakit. Saya sakit dan saya masuk di rumah sakit Panti Wilasa Citarum saat waktu itu saya ingat. Dan di Citarum itu ada sekelompok hamba-hamba Tuhan yang mendoakan. Pada saat itu saya ngomong, saya Islam, saya tidak mau didoakan sama orang Kristen, saya kafir. Saya orang Islam, saya tidak mau didoakan. Saya punya Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa menyembuhkan saya, dan saya tidak akan sekali-sekali nyembah orang yang dipenteng, saya bilang gitu. Tapi saat itu saya sakit, katanya tipes, tapi kok tidak sembuh-sembuh. Dan saat malam saya sholat tahajud, ada suara dan ada sinar. Saya seringkali sampai saat ini seringkali mendapat penglihatan dari Tuhan. Memang saya tidak tahu, tapi yang jelas waktu itu ada sinar dan ada suara yang ngomong gini, kalau kamu ingin selamat, kamu ikut aku. Saya mikir, siapa kau bilang gitu? Apa kamu orang yang dipenteng itu? Saya bilang gitu. Apa tadi gimana Bu? Siapa kamu? Ya, siapa kamu? Apa kamu orang yang dipenteng itu, yang disembah-sembah sama orang-orang Cina itu? Saya bilang gitu. Orang-orang tidak sunat itu, saya bilang gitu. Terus akhirnya saya enggak bergeming. Terus saya tetap masih sholat. Saya sampai dicari ke dukun-dukun sama orang tua saya. Sampai suatu saat di dukunnya di Gunung Kidul, saya ingat rumahnya itu ada lilitan ular besar.
Nah, di situ saya mau kayak ditumbal kayak gitu saudara, saya tidak tahu, tapi waktu itu saya sempat sembuh. Terus saya kembali, saya aktivitas biasa, kerja lagi di toko emas seperti biasa, sampai suatu saat ada suara itu terngiang-ngiang terus. Saat itu puasa kalau tidak salah, saya lupa ingat puasa apa pas tarawih, itu ada suara lagi, ikut aku kalau kamu ingin pasti ke surga, kamu rajin ibadah, sia-sia kalau kamu tidak ikut aku, seperti itu. Akhirnya saya cari-cari teman saya yang Kristen, saya akhirnya nyolong-nyolong, mencuri-curi ke gereja, ke tempat Bapak Timotius Subekti. Tapi waktu itu saya kalau ditanya ke pasar atau ke teman, bahkan tidak berani ngaku kalau ke gereja. Di gereja saya cuma diem aja, ditanya jiwa baru, saya bilang enggak, saya bilang gitu karena saya tidak mau diinjili. Tapi setelah saya dengar firman, lambat laun saya di situ malah saya terus bertumbuh jadi aktivis gereja, singkat cerita, dan saya menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan, sekolah Alkitab di STT Soteria angkatan pertama, sampai akhirnya ketemu dengan pendeta Yohanes Saryono yang saat ini jadi suami saya, dan saya melayani pekerjaan Tuhan mengembalakan sudah 26 tahun karena Tuhan. Ke sana, ayo kamu ikutin sini. Ini dia ya. Kucing garong, iya. Ayo ke sini. Liatin ya. Nah, ini loh hamba-hamba Tuhan yang lainnya ya, tapi ternyata ini ada dulunya Mbe ya. Bukan Mbe ya, jilbab saudara. Saya lepas jilbab karena setelah jadi hamba Tuhan, makanya rambutnya tipis dulu. Saya kalau keluar mesti pakai baju syar'i. Lalu apa rintangan pertama pada saat akhirnya ibu memutuskan untuk mengikuti Yesus? Sampai saat ini kakak-kakak saya senantiasa bilang, kemarin kalau saya ke Klaten itu bilang, kamu tuh tak doakan siang malam, kamu itu harus kembali, apalagi sekarang kamu malah jadi istri hamba Tuhan, malah jadi hamba Tuhan, bener-bener kamu intipin rokok. Katanya seperti itu. Tapi ada sukacita yang dahsyat yang tidak ditemukan di sana ya, Bu? Dulu kalau sholat itu rasanya ya cuma sholat gitu. Sekarang setelah saya percaya Yesus, saya juga masih belajar agama-agama yang lain. Saya percaya kalau saya mengikut Tuhannya benar, seperti kata Pak Ir tadi, Bang Ir itu sepaham dengan aliran suami saya. Tidak semua dengan Bang Ir tadi saya sepaham dengan Bang Ir, saya ngomong mbak suami saya, ini pahammu, tidak semua orang yang percaya Yesus pasti masuk surga, tetapi yang mengikut Tuhan sampai akhir, yang memegang perintahnya itu yang pasti masuk surga. Saya banyak mengalami tekanan, hambatan di pelayanan, tetapi saya percaya kalau saya mengikut Tuhan benar-benar pasti Tuhan beri kekuatan. Dan saya kemarin terakhir dinampai, nama saya dikasih Pak Timotius Bukti Stefani, ternyata artis Stefani itu dimahkotai, dan Tuhan memberi penglihatan kepada saya. Dia ngasih mahkota indah sekali. Tuhan bilang, kamu pengen enggak seperti ini, dapat ini? Pengen Tuhan, saya bilang gitu. Mana tanganmu? Tangan saya diminta 2 gini. Terus ditaleni, kalau kamu ingin mahkota ini, kamu harus siap kemana Tuhan bawa dalam hidupmu. Berarti saya harus siap menderita kalau saya ingin diberi kemuliaan sama Tuhan. Terima kasih. Itu dia kesaksiannya teman-teman, cukup luar biasa. Kita sudah mendengarkan bagaimana awalnya ketika dia melihat orang Kristen, betapa jijiknya, betapa bencinya dia dengan orang Kristen atau kepada kekristenan, apalagi kepada Tuhannya orang Kristen, yaitu Yesus Kristus, yang dimana sudah digantung di atas kayu salib. Mungkin dia tidak percaya awal-awalnya, tetapi teman-teman, ketika suatu saat berjalannya waktu, tentu saja Tuhan memperhatikan langkah-langkahnya, dan kemudian tiba waktunya dia mengalami sakit. Bahkan itu pun dia percaya bahwa Tuhannya di agama lamanya dulu sanggup menyembuhkan dia. Tetapi ternyata teman-teman, tidak bisa dia mengalami kesembuhan kecuali dia sudah didoakan oleh para pendeta. Nah teman-teman, itu cukup luar biasa. Setelah dia menjadi percaya kepada Kristus, dia menyerahkan seluruh kehidupannya sepenuhnya untuk melayani Tuhan. Karena teman-teman, kalau kita perhatikan, bukan hanya ibu ini yang mengalami hal seperti ini, bahkan tokoh-tokoh dari Alkitab juga mengalami seperti Paulus, begitu bencinya dengan orang Kristen, bahkan sampai dia menganiaya, menyeret orang-orang Kristen. Pada saat itu dikucilkannya. Nah, karena dia lihat bahwa orang Kristen itu sesat, betapa luar biasanya, kenapa mereka menyembah manusia. Nah, Yesus itu bukan Tuhan.
Nah, kira-kira begitu dalam pemikiran Paulus dulu. Karena Paulus itu dia merupakan ahli Taurat juga, dan dia mengerti seluruh isi kitab suci, dan juga Tuhan yang bekerja berkarya di dalam Taurat Nabi Musa. Dia sudah bisa baca itu dan dia lihat, sehingga dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Karena tidak mungkin Tuhan bisa jadi manusia. Menurut Paulus, ketika Tuhan Yesus bertemu dengan Paulus di perjalanannya ke Damsyik, teman-teman, untuk mengejar orang-orang Kristen ke Damsyik, untuk dianiaya, untuk dimasukkan ke penjara, tiba-tiba di tengah perjalanan Tuhan Yesus bertemu dengan dia. Dan kemudian dia membuka hati Paulus itu, bahkan sampai matanya buta ya, sehingga Ananias mendoakan dia dan dia bisa melihat kembali. Dan mulai dari situlah Tuhan Yesus memakai dia secara luar biasa untuk menjadi alatnya dalam memberitakan Injil. Bahkan Paulus sampai mati dipenggal, teman-teman, karena imannya, karena Injil Kristus. Itulah seluruh kehidupan yang dipertaruhkan untuk melakukan kebenaran, untuk memberitakan kebenaran. Nah, nyawa pun jadi korbannya, tidak masalah. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Sungguh indahnya ketika Tuhan memilih kita menjadi salah satu alatnya untuk menyampaikan kabar pertobatan itu di dalam nama Yesus. Kabar pengampunan itu dalam nama Yesus, teman-teman. Jadi jangan heran, apapun latar belakang kita, sejahat apapun kita dulu, sebenci apapun kita kepada kekristenan maupun Tuhan Yesus, percayalah bahwa suatu saat jika kamu membuka hati, Tuhan pasti memilih kamu untuk menjadi alatnya. Oleh karena itu, jangan kita buang-buang waktu untuk bisa membuang-buang kesempatan itu. Kalau Tuhan sudah berkata dalam hati dan pikiran kita, mari kita meresponi dengan baik. Apapun agama kita. Karena Tuhan Yesus datang bukan untuk menciptakan suatu agama, melainkan untuk membawa satu keselamatan kepada umat manusia. Satu pengampunan dosa bagi seluruh umat manusia. Dan itu yang sampai sekarang dicari oleh orang-orang berdosa. Demikian yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.